Ya, MotoGP sebelum mulai di Qatar, yang mulai digelar besok, memiliki agenda tes privat resmi di Misano. Yang awalnya hanya KTM dan Aprilia, kini akhirnya Ducati juga ikut turun. Namun, kontingen Jepang nampaknya punya cara sendiri untuk melawan mereka. Apakah karena tak mau dicontek? Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Kali ini kita juga akan bahas soal Yamaha yang turut Quartararo setelah protes kerasnya soal Yamaha. Dan Marc Marquez dan Pecco yang katanya akan bermasalah nih sepanjang tahun. Dan juga KTM yang diungkapkan seberapa kritisnya kondisinya kini. Seperti apa lengkapnya, langsung aja kita bahas. Ketiga pabrikan MotoGP Eropa telah berkumpul untuk uji coba privat di sirkuit dunia Misano. Savadori Aprilia, Pirro dari Ducati dan juga dua penguji KTM, Pedrosa dan Pol Espargaro sudah ada di lokasi. Awalnya, hanya ada Aprilia dan juga KTM saja. Namun, kemudian akhirnya Ducati juga ikut bergabung. Seri MotoGP akan berangkat ke Qatar. Putaran 4 kejuaraan dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit internasional Losail akhir pekan ini. Bahkan di Eropa, roda tidak berhenti bergerak. Tim penguji KTM, Aprilia dan dominator Ducati telah hadir di Misano untuk melanjutkan kerja dengan para pembalap mereka dalam meningkatkan kemampuan prototipe mereka untuk menang. Sejak Senin, para kontingen MotoGP dari Eropa sudah berada di lintasan. Pirro memiliki waktu pengujian yang paling pendek. Pemain veteran itu akan mengejar 2 target dalam pengujiannya, selain menguji Desmos CDC, yang saat ini menjadi basis Pecco Bagnaia dan Marc Marquez. Pirro juga akan menggarap Superbike Ducati yang masih baru saja diluncurkan. Kendati meraih kemenangan di Austin, setelah sang pemimpin klasemen kejuaraan mengalami kecelakaan, wakil juara dunia Bagnaia tetap menyatakan bahwa kepercayaan dirinya yang mendasar terhadap Ducati GP25 belum pulih saat memasuki tikungan dengan motor barunya itu. Di sisi Aprilia, ada penguji Aprilia Lorenzo Savadori yang sejak uji coba di MotoGP Sepang, pembalap berusia 32 tahun itu terus balapan dan berada di lintasan menggantikan pembalap nomor 1 Aprilia, Jorge Martin. Jika nantinya juara dunia Jorge Martin harus menunda rencana kembalinya untuk balapan di Qatar, meski tes medis Kamis ini telah menunjukkan bahwa Martin fix akan balapan di sana, namun jikalau nanti kondisi fisiknya yang masih belum memadai di lokasi, kemungkinan akan menjadi sibuk bagi Lorenzo Savadori karena kemungkinan akan kembali turun untuk balapan di Qatar. Di KTM, pembalap Spanyol Dani Pedrosa dan Pol Espargaro berkonsentrasi pada pengembangan jangka pendek RC16. Ada banyak yang dipertaruhkan bagi departemen pengujian di Motorwing. Semua pembalap KTM kini terkenal karena performa mereka yang tidak konsisten pada balapan GP di seri-seri awal ini. Khususnya Pedro Acosta, yang ingin dipertahankan KTM sebagai calon juara dunia. Acosta hanya mampu tampil mengesankan di babak kualifikasi pada tahap awal tahun 2025. Meski memiliki tenaga mesin yang sangat besar, pembalap RC16 tidak mampu meraih hasil gemilang di salah satu dari 6 balapannya. Sayangnya, karena tes kali ini bersifat privat, tidak ada hasil yang diungkapkan. Karena memang tujuannya adalah bukan untuk mendapatkan catatan waktu terbaik, karena pembalap reguler tidak hadir di sana, namun untuk mendapatkan upgrade. Tapi, ada hal yang unik di antara rangkaian seri tes kemarin. Yaitu, salah satunya adalah hadirnya Marco Bezzecchi dan juga Massimo Rivola yang mengendarai bersama untuk mengendarai motor produksi massal. Karena memang dilarang untuk mengendarai motor prototipe karena status konsesinya. Tidak ada kontingen pabrikan Jepang yang berada di Misano. Karena
Menyusul pembatalan tes di Jerez 2 pekan lalu, Honda awalnya memilih untuk memindahkan tesnya ke pekan setelah MotoGP Qatar 14-17 April di lokasi yang sama. Tapi tanggal tersebut adalah 14 hari sebelum GP Spanyol yang berlangsung dari 25-27 April, yang membuatnya tak jadi memilih lokasi tersebut. Karena alasan itulah, pabrikan yang berbasis di Tokyo ini akhirnya menyewa sirkuit Ricardo Tormo Valencia untuk melakukan tes privat bersama tim penguji Alex Espargaro. Yamaha juga akan mengambil bagian dalam tes, tepat sebelum tes resmi pertama MotoGP musim ini, yang terbuka untuk semua pabrikan dan pembalap, yang akan diadakan di Jerez pada Senin tanggal 28 April. Semua pabrikan sedang berjuang untuk upgrade agar mendapatkan hasil yang semakin membaik. Namun nampaknya KTM tetap mengkhawatirkan. KTM diperkirakan tidak mungkin menyelesaikan 2 masalah utama dengan motor mereka di MotoGP Qatar nanti. Pabrikan tersebut telah mengalami tahun yang sulit karena berjuang melawan kekhawatiran finansial yang melumpuhkan di luar lintasan balap. Namun mereka juga telah menyerahkan status mereka sebagai penantang terdekat Ducati setelah serangkaian yang suram di 3 putaran pertama musim MotoGP 2025. Brad Binder merupakan pembalap KTM dengan posisi tertinggi di klasemen MotoGP, yakni di posisi ke-11 di belakang 2 Aprilia dan 2 Honda. Qatar mungkin menjadi akhir pekan terbaik di KTM tahun lalu. Sirkuit itu seharusnya lebih cocok untuk motor mereka, kata Lewis Duncan kepada podcast Crash MotoGP. Kita tahu KTM kuat saat keluar dari tikungan. Memiliki dorongan seperti itu bagus untuk KTM. Namun, getaran adalah masalah utama. Getaran itu menghentikan Pedro Acosta di kota, tempat dia naik podium pada musim pertamanya. Dia tidak bisa mendekati itu pada akhir pekan lalu. KTM adalah salah satu yang kurang beruntung dengan situasi grid di kota. Brad Binder dan Eneas Bastian ini melakukan dengan benar. Tapi jika balapan sudah dimulai, mereka berada di posisi yang sulit untuk melakukan dengan benar. Setidaknya, mereka akan datang ke Qatar dengan keyakinan bahwa mereka bisa melakukan segala sesuatunya dengan benar secara operasional. Tetapi, dalam hal kecepatan, ada keausan ban dan getaran yang menjadi momok. Getaran akan menjadi masalah besar di Qatar dengan zona pengereman yang besar dan berat. Di ujung lintasan lurus belakang, masalah getaran mempengaruhi para pembalap. KTM masih belum punya jawaban untuk itu dan tak ada tanda-tanda bahwa itu akan berakhir di Qatar. Mereka mungkin bisa menguranginya, namun itu sudah batasnya. Mereka hanya menutupinya dengan plester, alih-alih mencari solusi. Sedangkan masa depan Pedro Acosta terus menjadi topik pembicaraan utama di dalam pedok. Acosta menegaskan bahwa dia tetap berkomitmen pada KTM, yang mempromosikannya ke tim pabrikan mereka tahun ini setelah kampanye pendatang baru yang cemerlang. Namun daya tarik Ducati atau Honda nampaknya membayangi di latar belakang Acosta. Hal itu akan membebani pabrikan sekaligus pembalap, karena mereka tahu bahwa waktu mereka hampir habis. Lanjut Lewis Duncan. Jika tawaran datang, kita akan sampai pada titik di mana KTM mungkin kesulitan mempertahankan Acosta jika pabrikan yang tepat datang dengan tawaran yang tepat. Mereka kehabisan waktu, dia kehabisan kesabaran. Disitulah kesalahan biasanya terjadi. Saya menganggap situasi yang dialami KTM sebagai krisis. Sedikit demi sedikit, sepertinya Acosta juga mulai menebar strategi dengan memberi kail ke para pabrikan. Yamaha, Honda, Ducati jelas menginginkannya. Sejauh ini, hanya Aprilia yang tak punya posisi. Selain menduetkannya dengan Ai Ogura. Tentu, jika itu terjadi, akan menjadi langkah yang fenomenal jika Trackhouse diisi 2 orang itu. Namun tentu bukan satelit yang menjadi tujuan akhir. Pabrikanlah yang akan menjadi tujuan. Jika Ducati, tentu ini akan wajar, mengingat Marc Marquez akan semakin menua, dan tentu Ducati butuh talenta baru. Jika saja nantinya Marc Marquez di masa pensiunnya ingin kembali bersama Honda dan Red Bull, maka Pedro Acosta adalah opsi yang paling menarik. Di samping itu, Pedro Acosta telah menyampaikan penilaiannya terhadap jajaran pembalap Ducati yang mengesankan saat ini. Yang disebut, itulah kail jala yang ditebar Acosta. Kedatangan Marc Marquez ke garasi yang sebelumnya sudah ditinggali Pecco Bagnaia membuat pabrikan MotoGP yang dominan itu punya duo yang bisa dibanggakan.
Namun, Acosta dari KTM tidak yakin dengan dinamika tersebut. Acosta ditanya apakah Marquez dan Bagnaia merupakan favorit gelar MotoGP 2025. Tetapi, dia memberikan jawaban yang mungkin tidak terduga. Kita tidak boleh begitu saja menyerahkan mahkota kepada raja. Satu musim masih panjang, ungkapnya kepada Speedweek. Banyak juga yang membicarakan mereka sebagai tim impian. Namun, dalam kehidupan, tidak ada tim impian. Anda tidak dapat memiliki dua pemain nomor satu dalam satu pedok. Ducati menjauh dari filosofi mereka dalam mempromosikan bakat internal membawa Marc Marquez ke tim merah mereka. Tapi hal itu telah dibenarkan oleh hasil yang diperolehnya. Marquez memenangi 5 balapan pertama musim ini sebelum kehilangan posisi terdepan di MotoGP Amerika. Bagnaia meraih kemenangan pertamanya di kota. Tetapi, itu berarti tidak ada satupun bintang pabrikan Ducati yang pulang dari Texas sebagai pimpinan kejuaraan. Alex Marquez dari Gresini, setelah serangkaian finish di posisi 2 yang hebat, menduduki puncak klasmen menjelang MotoGP Qatar akhir pekan ini. Mungkin itulah maksud Acosta, bahwa dua pembalap bintang yang bersaing untuk mendapatkan supremasi dapat bersaing untuk memperebutkan perolehan poin masing-masing, alih-alih bekerja sama untuk memenangkan kejuaraan. Hal itu mungkin terus berdampak pada perebutan gelar MotoGP, karena Bagnaia dan Marquez bersaing untuk mendapatkan hadiah yang sama dari dalam box yang sama. Bagaimana Ducati akan mengelola ambisi kedua bintangnya akan menjadi kunci untuk menjawab klaim berani Acosta itu. Sedangkan dari Yamaha, dengan protes keras Fabio Quartararo yang menyuruh Yamaha berhenti terus-terusan untuk melakukan pengujian bahkan di saat sesi untuk balapan, karena Yamaha tak hanya membawa satu basis motor, yang akhirnya merugikan Fabio Quartararo dalam balapan kota kemarin, saat harus berganti motor. Karena kondisinya, Fabio harus memakai motor yang berbeda jauh dengan apa yang dia gunakan, setting yang disesuaikan selama sejak dari hari Jumat hingga Sabtu yang membuatnya hanya bisa bertarung di posisi 10. Akhirnya, Yamaha menetapkan basis dasar motor Fabio di sprint race lah yang akan digunakan untuk basis balapan-balapan berikutnya. Monster Yamaha tiba di Qatar dengan tujuan untuk membangun tanda-tanda kemajuan di Circuit of the America, tempat Fabio Quartararo mencatatkan posisi ke-6 terbaik di musim ini di sprint race. Kekacauan pada hari Minggu kemudian membuat pembalap Prancis itu berada di posisi ke-10 dengan motor hybrid. Tetapi Jack Miller dari Pramac mengibarkan bendera Yamaha dengan posisi ke-5. Hal itu kembali menjadikan Yamaha terbaik berikutnya di belakang Ducati. Karena Miller juga meraih hasil GP terbaik M1 sejak 2023. Di Doha, kami dapat melanjutkan performa kami di Amerika, yang sebenarnya cukup baik, kata Direktur Tim Monster Yamaha Massimo Meregali. Tanpa kecelakaan di lap pengamatan dan kecelakaan lainnya untuk Quartararo, kami akan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Quartararo dan Yamaha kini berharap setup motor yang direvisi akan berhasil di Losail, di mana pembalap Prancis itu memperkirakan suhu panas dan balapan utama yang panjang akan terjadi. Losail biasanya menjadi lintasan pertama musim ini, tetapi tahun ini urutannya dirubah. Karena itu, rasanya kami sudah lama tidak berada di sini. Juga karena kami tidak melakukan uji coba di sini pada pramusim. Kami tahu bahwa kami dapat memperkirakan suhu yang lebih tinggi daripada GP tahun lalu. Karena kali ini kami berkunjung pada bulan April. Saya perkirakan akhir pekan GP akan panas dan balapannya akan panjang. Tetapi saya menantikannya. Kami tidak memperoleh hasil yang kami inginkan di Austin. Tetapi kami melihat beberapa hal positif terutama saat sprint. Jadi saya tidak sabar untuk mencoba lagi akhir pekan ini. Meskipun saya tahu persaingannya akan ketat. Rekan setimnya Alex Rins masih berupaya meraih posisi 10 besar dengan meraih posisi ke-11 dalam 2 GP terakhir. Kami masih dalam proses menemukan setup yang ideal. Kami akan terus mengerjakannya, dimulai dari titik terakhir kami di Austin. Qatar akan menjadi lintasan dengan degradasi ban yang tinggi, jadi kami harus terus memperhatikannya. Tetapi, saya siap dan termotivasi untuk terus berusaha keras. Amerika mengkonfirmasi adanya peningkatan. Meregali yakin bahwa Yamaha sekarang memiliki dasar untuk dibangun dan berupaya bangkit dari posisi ke-5 dan terbawah di klasemen konstruktor. GP Amerika telah mengkonfirmasi peningkatan performa M1. Jadi, kami memulai GP Qatar dengan motivasi untuk membangun basis ini. Lintasan Losail tidak buruk untuk karakteristik motor kami. Jadi, kami rasa kami bisa melanjutkan tren yang baik.
Yamaha memulai Qatar dengan 5 poin di belakang Aprilia di klasemen konstruktor, 6 poin dari KTM dan 8 poin dari Honda. Tapi, Ducati yang tidak terkalahkan di Grand Prix selama lebih dari 1 tahun, sudah unggul 75 poin dari Honda. Sebenarnya, Yamaha adalah pabrikan tersukses di Losail dengan 10 kemenangan MotoGP untuk 4 pembalap. Valentino Rossi, Lorenzo, Vinales, dan juga Fabio Quartararo.